Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dendi. Kabar Mbak Waalaikumsalam apa? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gimana Hendrik. kabarnya? Oke. Terima kasih Pak Dendi atas waktunya eh, untuk kegiatan coach pada hari ini. Kira-kira apa hari ini yang akan kita bahas nih materinya Pak Dendi tentang coach masalah Pak Dendi di sekolah tentu. Begini Pak Hendrik, ya sebenarnya kan saya kan guru BK nih Pak Hendrik ya. Jadi di sini nih saya merasa masih belum bisa menyelesaikan masalah kenakalan anak-anak di sekolah Pak Hendrik. Jadi menurut saya Ya, belum mampu untuk gimana ya bisa mendidik anak-anak itu dengan baik gitu. Karena perasaan saya sudah benar, tapi kok anak-anak masih saja itu yang inilah melakukan ini, yang itu melakukan apa misalnya mengolok-olok temannya, langsung ada misalnya nanti ada perkelahian dan lain sebagainya, kayak gitu Pak Hendrik. Jadi saya tuh kadang bingung gitu, mau gimana ini cara ya. menyelesaikannya nih. Mari kita gali lebih dalam coba Pak Reddy. Adakah upaya-upaya dari Pak Reddy ataupun dari pihak sekolah untuk untuk kegiatan anak yang kenakalan anak ini di sekolah ini? Adakah upaya-upayanya? Apa yang sudah Pak Reddy lakukan? Sebenarnya kalau upaya sih ada Pak Hendrik, beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah gitu kan. Misalnya kayak mengundang orang-orang yang dari luar atau dari luar instansi SMA Negeri 3 Batu Ampar gitu kan. Jadi dari pihak kepolisian, dari pihak puskesmas itu kita undang, kita ajak ke sekolah untuk memberikan penyuluhan ke anak-anak tuh supaya paling tidak mengurangi kenakalan anak-anak tuh. Selain itu apalagi ya? Eh, ada juga itu tentang program bimbingan dan konseling saya Pak Hendrik. Jadi di sekolah saya juga melakukan kegiatan bimbingan dan konseling, tapi memang durasinya itu tidak bisa banyak Pak Hendrik karena saya itu kan di sekolah tidak masuk ke mapel jadwal gitu. Jadi di jadwal itu tidak ada. Jadi akhirnya saya nyari-nyari celah lah di beberapa mapel yang guru-guru yang ada supaya bisa masuk ke beberapa kelas gitu Pak Hendrik. Ini menarik sekali Pak Wendy tentang upaya-upaya yang Bapak sudah lakukan. Ada enggak yang lebih lebih signifikan dari upaya itu Pak Randy yang bisa dilakukan dari sekolah ataupun dari pihak guru BK termasuk Pak Randy ini upaya yang lebih signifikan lah. Apa menurut Pak Randy yang bisa Upaya mengurangi kenakalan anak-anak di sekolah? upaya-upaya yang bisa saya lakukan apa ya? Oh itu mungkin menambah durasi Pak Hendrik, menambah durasi kegiatan di sekolah gitu. Jadi dari tapi itu nanti pun bisa saya coba komunikasikan dulu Pak Hendrik dengan kepala sekolah gitu kan. Karena ini kan menyangkut juga dengan mapel gitu Pak Hendrik. Jadi kita nggak Ya, bisa juga asal-asal gitu kan Pak Hendrik kan. ya, Kita oke gitu, tapi pihak sekolah belum tentu gitu kan. Jadi nanti saya coba komunikasikan dulu apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Harapan saya sih paling enggak itu 2 minggu sekali lah Pak Hendrik. Jadi yang awalnya itu 1 bulan sekali, jadi 2 minggu sekali gitu kan. Semoga itu bisa nambah lah, nambah mencegah kenakalan anak-anak di sekolah gitu Pak Hendrik. Selain itu Pak Randy, bekerja sama dengan pihak lain termasuk juga dengan Puskesmas dan tadi pemanggilan dengan kerjasama dengan pihak kepolisian dan juga penambahan jam waktu. Ada enggak kiat-kiat dari konsep lainnya yang Mbak Randy rencanakan selain itu? Ada enggak? Apa ya? Um, oh mungkin itu Pak Hendrik. Jadi saya nanti coba komunikasikan dengan orang tua gitu Pak Hendrik. Ya jadi supaya persoalan ini, oke, bentar Pak Hendrik ya, saya save dulu ya Pak Ya, Hendrik rekamannya Pak Hendrik.
Oke, Pak Hendrik. Nah, saya lanjutkan ya, Pak Hendrik. Jadi nanti Ya, saya akan lanjutkan. coba komunikasikan dengan orang tua, Pak Hendrik, tentang masalah-masalah anak ini. Jadi harapannya masalah ini bukan hanya jadi masalahnya sekolah gitu, tapi juga bisa berkolaborasi lah dengan orang tua sehingga kita sama-sama coba cari solusi. Ini anak ini mau gimana nih gitu kan? Gimana supaya kenakalan mereka ini paling tidak walaupun tidak hilang itu bisa berkurang. Caranya seperti apa? Harapannya selain di sekolah, di rumah mereka juga digembleng tentang hal itu sehingga paling tidak menurunkan lah intensitas kenakalan itu. Mungkin itu kayak Pak Hendrik yang bisa saya lakukan, Pak Hendrik. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Berarti artinya nanti dalam pemanggilan orang tua ataupun bekerja sama dengan orang tua ataupun wali murid ini, kemudian dari ini ada langkah-langkah apa yang Pak Randy bisa lakukan untuk menangani kasus anak kenakalan anak remaja ini? Langkah-langkahnya tadi. Langkah-langkahnya mungkin pertama pasti tidak langsung pemanggilan orang tua, Pak Hendri kan. Jadi ada tahap-tahapnya lah. Paling tidak pertama harus diselesaikan dulu misalnya ada kenakalan atau kasus yang terjadi di siswa. Jadi pertama harus diselesaikan dulu oleh wali kelas yang bersangkutan, mereka kelas berapa. Kemudian kalau seandainya dari wali kelas itu berselang waktu ternyata anak itu masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan dilarikan ke guru BK gitu. Nah, dari guru BK inilah mungkin Pak Hendrik ada sarana pemanggilan orang tua. Nah, dari situ diharapkan pihak sekolah dan pihak keluarga atau orang tua itu bisa saling bekerja sama sehingga persoalan yang terjadi di anak ini bisa segera terselesaikan. Seperti itu, Pak Hendrik. Baik, terima kasih. Ini berarti artinya langkah-langkah untuk mengatasi anak ini sudah cukup lengkap dari kita ringkas. Jadi bekerja sama dengan pihak luar termasuk dengan pihak kesehatan, polisian dan juga pemanggilan orang tua dan ada juga dari Pak Randy menambah jam untuk BK di mata pelajaran dalam waktu 2. Kemudian ada enggak hal ini Pak Randy lakukan kira-kira ini waktunya kapan bisa lakukan di sini? Kemungkinan awal Oktober mungkin Pak Hendrik, karena saya juga harus rapat dulu, koordinasi dulu dengan kepala sekolah pastinya tentang penambahan jam untuk masuk di kelas. Kemudian saya juga harus koordinasi dengan wali kelas gitu kan, supaya bisa mengklopkan mana-mana siswa yang terus saja melakukan kesalahan yang sama atau paling tidak melakukan kenakalan kasus-kasus yang sama gitu kan. Nah, nanti bisa dinaikkan kasusnya itu ke saya. Jadi paling tidak mungkin kemungkinannya sekitar awal-awal Oktober atau paling tidak minggu kedua di bulan Oktober gitu Pak Hendrik. Baik, berarti artinya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu 2 ataupun 3 bulan ke depan dari rencana ataupun tujuan Pak Randy untuk mengurangi kenakalan remaja di tingkat sekolah menengah atas ini bisa terlaksana. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Randy untuk berdiskusi dengan ataupun berwawancara dengan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.